Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andre Nomasi dari kelas 5B dengan NIM 1514210004. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Rustam I. Hussein MPD. Arti media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sebuah sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi pembelajaran. Meskipun penyajian materi pembelajaran memang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah satu-satunya. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuat siswa belajar. Peran yang seharusnya dilakukan adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu meskipun tanpa keberadaan guru akan tetap berjalan. Seperti itu. Peran media pembelajaran. Peran media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, peran media pembelajaran diantaranya. Nah, yang pertama, mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Misalnya peserta didik yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang belum pernah melihat lautan dapat digunakan media film, video kaset mengatasi batas-batas ruang kelas. Misalnya, benda-benda yang akan diajarkan sulit dibawa ke dalam kelas dapat diajarkan melalui film strip, film slide, dan sebagainya. Ketiga, mengatasi kesulitan apabila suatu hal yang diamati terlalu kecil, misalnya sel, bakteri, atom, dan atom dapat digunakan media gambar slide, film, dan sebagainya. Mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat, sedangkan proses gerak itu menjadi pusat perhatian oleh peserta didik. Yang kelima, mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks untuk dipisahkan, dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Yang keenam, mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara langsung melalui telinga, misalnya alat bantu sistem pengeras suara. Mengatasi peristiwa-peristiwa alam, misalnya terjadi letusan gunung berapi, dapat digunakan media gambar, film, dan sebagainya. Memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau alam, misalnya berkunjung ke museum, kebun binatang, dan sebagainya. Memungkinkan terjadinya kebersamaan dalam pengamatan pada awal pengamatan peserta didik melalui benda-benda yang ada, serta pada awal pengamatan peserta didik berbeda-beda. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih aktif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran adalah: pertama, penyimpanan materi pembelajaran dapat diseragamkan dengan bantuan media pembelajaran. Penafsiran yang akan berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun dia berada. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat ditampilkan informasi
melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang jauh lebih hidup dan tidak monoton, serta tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan adanya media akan terjadi komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa guru media cenderung bicara satu arah. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan adanya media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajar secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih dalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa akan menjadi malas serta siswa kurang memahami pembelajaran. Tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan secara di mana saja dan kapan saja. Maksudnya, media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun tanpa bergantung dari seorang guru. Perlu kita sadari dari waktu ke waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap proses dalam pembelajaran. Maksudnya, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu tersebut. Selanjutnya, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberikan perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dengan lain-lainnya. Nah, itulah manfaat dari media belajar.